juga merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan juga arah. Perhatikan gambar yang ada di bawah dulu. Gaya F1 itu yang dimaksud dengan gaya. F itu namanya gaya. F1 itu sebesar 10 Newton. Dan F2 itu dipertanyakan kan? F1 itu memberikan dorongan ke arah sebelah kirinya ibu. Nah, dorongan yang diberikan itu memiliki nilai itu 10 Newton. Jadi setiap gaya yang diberikan oleh apapun itu terhadap suatu benda itu memiliki nilai besarnya, nilai dan juga vektor karena memiliki arah. Selanjutnya ada beberapa macam gaya. Yang pertama itu adalah gaya berat. Bisa bantu ibu untuk membaca gaya berat? Gaya berat adalah gaya yang dikerjakan oleh percepatan gravitasi pada sebuah benda bermassa. Arah gaya berat selalu tegak lurus ke bawah menuju pusat gravitasi. Gaya berat adalah gaya yang dikerjakan oleh percepatan gravitasi pada sebuah benda bermassa. Arah gaya berat selalu tegak lurus ke bawah menuju pusat benda. Kalau ada di mana pusat bumi? Di bumi. Bumi kita kan bulat, pusatnya itu ada di tengah. Jadi ketika kita melempar apapun ke atas, maka arah selalu jatuh ke bawah. Itu dimaksud dengan gaya gravitasi juga. Dan selanjutnya itu ada gaya normal. Ada yang bisa membantu ibu untuk membacakan gaya normal? Silakan gaya. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang bersentuhan. Terima kasih. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang bersentuhan. Contohnya seperti ini. Ini bidang lurus ada suatu benda. Berletak pada suatu bidang lurus. Nah, di sini benda ini adalah benda massa. Gaya normal yang dimaksud berlawanan dengan bidang lurus tersebut. Namanya M seperti itu. Jadi kalau ketika seperti ini, dia ada ini M-nya menggantung di dinding, kemana arah gaya normalnya? Ke atas. Yang lain? Samping. Ke samping sebelah mana, nak? Ke samping sebelah kiri. Kiri. Iya.
juga masih SMP, jika ingin mendalami nanti itu ada pada rumus-rumusnya itu ada pada Newton, GLB dan juga GLBB. Yang pertama itu adalah rumus gaya tersebut. F merupakan gaya, M merupakan massa, dan A adalah percepatan. Rumusnya F sama dengan M dikali A. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Jadi F sama dengan M dikali A. Ini gaya, ini massa, dan ini adalah percepatan. Selanjutnya gaya rumus W sama dengan M dikali G. W itu adalah berat, M itu adalah massa, dan G itu adalah gravitasi. Dan di sini aku mau peringatkan jika dalam suatu soal tidak menyebut berapa jumlah gravitasinya, maka gravitasi yang akan didapatkan adalah 10 meter per sekon. Ingat ya? Ya, Bu. Baik, W itu adalah berat. Di sini sering mendengar kata beratnya. Kalau kalian tertarik dengan tidak, beratnya berapa? Jawabnya berapa? Kilogram. Tapi dalam fisika berat yang dimaksud adalah massa dikali dengan gravitasi. Kalau kilogram itu adalah massa, massanya si Siska 43 kilogram, massanya si Agnes 42 kilogram, seperti itu. Kalau berat itu sudah dikali dengan gravitasi, maka berat seseorang pada kita berada dalam bumi dan juga ada di lautan itu beratnya berbeda, kecuali massanya akan tetap sama. Selanjutnya, contoh soal. Berapa gaya normal yang terdapat pada gambar tersebut jika massa benda sebesar 30 kg? Ini 10 Meter per sekon kuadrat. sekon pangkat 2. W sama dengan 300 Kilogram meter per sekon. kilogram Meter per sekon. meter per sekon pangkat 2. Atau ini bisa disebut dengan Newton. Kenapa Newton? Karena penemu dari rumus ini adalah Newton. Sehingga sudah ditetapkan kilogram massa per sekon pangkat 2 itu bisa diganti dengan Newton dan lebih sering dikenal Newton. Jadi jawabannya itu berapa? 300 C 300 Newton. C. Kenapa C? Ini Kan mesti ini. Oh ya, Dek, belum selesai, Bu. belum selesai. Jadi rumus mencari n itu tadi belum menjelaskannya. Rumus mencari n itu merupakan f ini adalah fy. Kalau ini kan y ke atas, ke samping x. Jadi fy dikali w. Ini karena sigma f-nya tidak ada, jadi langsung saja dia menjadi w 300. Audio Jungle.